Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afianto dari Prodi Agribisnis Pertanian Universitas Wahab Asbowo Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan membuat video vlog tentang kepemimpinan Umar bin Khattab yang saya idolakan. Dan ini teman saya Rois Haji. Saya dari mahasiswa UNWA juga, tapi beda prodi, tapi satu pondok dengan dia. Nah, di sini kita akan membahas apa sih keistimewaan Umar bin Khattab ketika memimpin memimpin. Nah, apa alasan Anda kok mengidolakan Sayyidina Umar bin Khattab? Sebenarnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama yang kami hormati teman kami sendiri Muhammad Afianto dan juga para pemirsa penonton vlog kali ini. Ketika membahas tentang idola itu apa sih? Idola itu ketika kita mengidolakan. Apa itu mengidolakan? Karena apa idola? Nah, kita idola ngefan ya, karena itu ngefan mengagumi. Tapi ada alasannya pasti. Mengagumi cuma kayak anak-anak perempuan mengagumi artis Korea karena ketampanannya itu kalau menurut saya itu ya benar idola, tapi itu tidak dikatakan mengidolakan apa ya? Yang meniru gitu ya. Yang diimpikan gitu loh ya. Benar iya, kita mengidolakan kita berusaha meniru sifat-sifatnya ini karena sifatnya kalau kita meniru kegandengannya, saya itu mau ikut gandeng juga nggak mungkin ya. Nah, kita nggak bahas itu, kita bahas kenapa di sini saya dan para teman-teman mengidolakan kepemimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena masalah pemimpin, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah dimana dia yang bisa memimpin dan juga menjadi teladan, itu pentingnya. Karena pemimpin ini memimpin banyak orang. Jadi dia juga harus bisa cerdas, tanggung jawab dan jujur. Benar sekali. Terus tapi dia juga ketika dia ini sebagai juga manusia, kalau dia ada kesalahan itu wajar. Tapi bagaimana caranya itu apa? Adil. Adil, benar sekali, adil. Kita lanjut kita langsung masuk ke Umar bin Khattab. Kenapa mengidolakan Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab ini adalah Khulafaur Rasyidin atau pengganti Rasulullah yang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini menjabat kurang lebih, saya lupa ini berapa, belum baca. Tapi nggak apa kiranya. Yang penting kan mengidolakan gitu lah ya. Kan ini dadak juga soalnya. Nah, karena Umar bin Khattab itu kurang lebih insya Allah ada 9 tahun, nggak 10 tahun. Ini kalau salah tolong diralat. Rupanya ini kita bahas sifatnya. Umar bin Khattab ini menjadi khalifah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar sakit, itu ditunjuk Umar bin Khattab ini. Kalau Abu Bakar dipilih atas musyawarah, Utsman bin Affan juga musyawarah, Ali bin Abi juga seperti itu. Tapi Umar bin Khattab ini ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq ini, pertama Umar ini menolak karena merasa tidak pantas. Begitu sifatnya Umar bin Khattab itu bagus, keras dan tapi rendah hati juga. Tidak merasa wah aku jadi pemimpin, enggak, tapi rendah hati. Tidak mau berkata pada Abu Bakar, sungguh kamu Umar ini dipilih ini merasa keberatan kan apa? Menanggung suatu tanggung jawab yang besar. Seorang khalifah ini tanggung jawabnya besar. Nah, tidak seperti sekarang ketika malah memperebutkan itu karena bukan tanggung jawab, tapi karena pemimpin sesungguhnya itu dipilih bukan untuk mengajukannya. Tapi yang itu bisa dibahas. Tapi yang ini yang istimewa kan. Itu Sayyidina Umar itu dipilih. Benar. Kan orang itu menilai ya dari Sayyidina Umar itu gini jadi pantas gitu loh. Iya, benar. Buat jadi pemimpin gitu loh. Benar. Menurut kamu gimana gaya Umar bin Khattab ketika memimpin di era itu? Pertama ini sifatnya Umar bin Khattab sendiri paling terkenal. Ketika ada orang mendengar Umar bin Khattab, pasti orangnya pemberani, tegas. Padahal tidak hanya itu saja. Selain dia tegas dan pemberani, Umar bin Khattab ini adalah orang yang lembut. Nah, tapi kita bahas kenapa
dikatakan Umar bin Khattab ini pemberani. Umar bin Khattab sendiri ini sebelum masuk Islam ini memang orang yang pemberani. Nah, terkenal yang pemberani, tegas. Katanya setan aja gak berani gitu. Nah, ketika ada kata guru saya ini, tapi nanti ada referensinya bisa dicari teman-teman kalau pas musyawarah. Ketika ada rumah atau buku atau sebuah dinding dituliskan nama Umar Al-Faruq ini, nanti itu setan nggak berani masuk karena takut dengan Umar Al-Faruq ini, Umar bin Khattab ini. Namanya aja. Namanya itu aja nya belum ditakut. orangnya. Ya. Istimewa. Itu pemberani juga. Pernah pas mau hijrah ini dia pakai kuda keledai bawa barang-barang, terus dihadang sama kayak begal, Orang-orang penyamun kayak begal. Begal. Mau begal Umar bin Khattab, terus disuruh minggir sama Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak melawan. Padahal itu bisa melawan seharusnya. Ini keledai saja ini bisa diangkat dengan satu tangan kalau dia mau. Tapi beliau berkata seperti ini, minggir kamu. Kalau karena tidak Rasulullah menyuruh saya untuk sabar, untuk tidak melawan kalian, maka saya akan saya lempar atau saya banting. Tapi Umar bin Khattab mengertak saja, tidak, karena sama Rasulullah tidak boleh melawan. Saat itu pokoknya disuruh sabar dulu, akhirnya terus minggir. Nah, itu ceritanya pemberani tapi juga sabar. Nah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ini ceritanya kan Umar bin Khattab kenapa pemberani? Karena pas saat itu Umar bin Khattab ini masuk Islam, yang awalnya para umat Islam ini mau ke Ka'bah ini pasti ada yang bully, ada yang lempar batu, ada yang nggak berani akhirnya. Karena Umar bin Khattab ini ada di barisan ini ketika ada para umat Islam dan Rasulullah, ada Umar bin Khattab dan ketika itu Sayyidina Hamzah pamannya singa, ada Sayyidina Hamzah itu ceritanya juga pemberani. Itu langsung ketika ada orang kafir mau ayo kita ganggu, itu langsung dicegah sama pemimpinnya Abu Jahal kalau nggak salah. Jangan, di situ ada Umar, kamu mau mati. Nggak berani, saking pemberaninya Umar bin Khattab ini. Ngeri sekali. Saking nggak tahu sifatnya pemberani tapi sabar. Nggak tahu karena apa. Nah, ini karena keistimewaannya Umar bin Khattab pasti ada sebabnya. Terus juga ada cerita itu ketika pas mau hijrah ke Madinah, Sayyidina Umar ini berjalan ke lembah belakang Masjidil Haram nggak salah, pokoknya di lembah. Terus ketika ada orang kafir berkumpul di situ, Sayyidina Umar mengangkat tangan. Siapa yang pengen menjadi anaknya menjadi yatim? Ketika dakwah itu. Iya, ketika ada siapa anaknya menjadi yatim, pengen istrinya menjadi janda, silakan halangi hijrah saya, dakwah saya. Ibarat apa ini? Siapa yang siap mati gitu. Enggak ada yang berani, nyatanya diam semuanya, enggak ada yang berani. Umar bin Khattab ini hebatnya. Nah, ini satu berani. Yang kedua, kenapa kok kita bisa mengidolakan seorang pemimpin Umar bin Khattab? Selain dia pemberani, itu terkenal orangnya sederhana. Sederhananya gimana? Sederhana ini bisa dikatakan zuhud. Zuhud itu kayak gak mengenal duniawi gitu. Bukan, tidak mengenal salah. Tidak ada tergantungan kepada dunia, tidak terlalu mencintai dunia. Bukan yoga terus seadanya ya diterima, tapi tetap bekerja. Tidak mengenal dunia, sama sekali tidak. Ketika itu khalifah itu digaji berapa gitu. Ketika zamannya Umar bin Khattab ini Umar ini digaji seharusnya segini, berapa dinar gitu. Itu setengahnya ini minta setengahnya saja. Padahal itu udah sedikit gajinya, minta setengahnya saja. Nah, ini sederhananya. Nah, itu pun belum sedekahnya, banyak ceritanya kita belum tahu. Nah, ketika itu ada ceritanya seorang wanita kelaparan yang sedang masak batu itu ceritanya yang sudah banyak tahu teman-teman. Nanti dipotong-potong 10 menit itu. Lah, apa yang kamu impikan ketika nanti kamu menjadi pemimpin? Gimana kayak kamu? Intinya saya kayak meniru apa yang kamu ambil tentang. Kalau saya sendiri pengen menjadi pemimpin seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau menyamai mungkin tidak bisa, tapi kita berusaha untuk sempurna. Kita tidak bisa sempurna, tapi kita berusaha untuk sempurna. Berusaha untuk meniru beliau, Sayyidina Umar bin Khattab dan pemimpin-pemimpin Khulafa Ar-Rasyidin, juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali,
dan para pemimpin sultan-sultan Islam yang sudah banyak meniru Sayyidina Umar bin Khattab ini sudah banyak yang bisa meniru kesederhanaannya. Ada yang meniru keberaniannya saja, ada yang meniru kesederhanaannya saja, ada yang meniru lemah lembutnya, keadilannya. Oh, sangat adil sekali. Alhamdulillah, semoga kita ini menjadi calon-calon pemimpin seperti Sayyidina Umar. Amin, 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 amin. Cukup sekian, ini sudah melewati waktu untuk menjelaskan. Banyak terima kasih teman saya sudah menjelaskan tentang apa sih kepemimpinan Sayyidina Umar itu. Sekian dari saya juga terima kasih sudah diajak saudara Muhammad Afianto untuk belajar bareng. Mungkin kalau nanti ada apa kata-kata yang salah, mungkin memang dadak, nanti bisa kita kumpul musyawarah bareng menentukan tadi ada yang salah, mungkin memang dadak juga bacanya, dan semoga ini bermanfaat. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.